Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 1 izin membuka sesi presentasi pada pembelajaran micro teaching, yakni pembahasan utamanya adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Laila Maulida Ma'ruf, kemudian Khairin Nisa Isolihah, dan saudari Cici Wulandari, serta Anissa Aprilia dan Muhammad Fajri. Dalam pembahasan kali ini kami akan memaparkan selain keterampilan membuka dan menutup pelajaran, diantaranya adalah tujuan, juga prinsip serta komponen-komponen dalam keterampilan membuka maupun menutup pelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran sendiri merupakan penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan. Misalnya, antara sebab dan akibat, sehingga definisi dengan contoh atau dengan suatu yang belum diketahui. Seperti ketika kita melakukan apersepsi di awal pembelajaran untuk menghubungkan pelajaran yang sebelumnya dan pelajaran yang akan dipahami. Itu merupakan penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis. Nah, di sini penyajian informasi secara lisan tidak selalu melulu melalui lisan, tapi bisa juga menggunakan tulisan maupun media lain seperti gambar maupun video. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan. Tujuannya yang pertama, membimbing siswa untuk dapat memahami ilmu pengetahuan secara objektif dan bernalar. Yang kedua, melatih siswa untuk senantiasa berkonsentrasi dalam menyimak penjelasan guru, sehingga melibatkan mereka untuk berpikir sambil memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang ketiga, untuk mendapat respon dan timbal balik siswa mengenai tingkat pemahamannya, serta untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang keempat, membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dengan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya Cici Wulandari akan memaparkan mengenai keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan keterampilan untuk memulai pelajaran yang bertujuan untuk menciptakan kondisi belajar yang membuat peserta didik berminat dan tertarik dalam mengikuti pelajaran. Selanjutnya ada tujuan dari keterampilan dasar membuka pelajaran, yaitu membantu siswa mempersiapkan diri agar dapat membayangkan pelajaran yang akan dipelajari, menimbulkan minat dan perhatian siswa pada apa yang akan dipelajari dalam proses belajar mengajar, membantu siswa untuk mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan, membantu siswa untuk mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal baru yang belum dikenal. Keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran merupakan keterampilan dalam mengakhiri pelajaran yang mengarahkan siswa untuk mampu mengintisarikan pelajaran yang baru saja mereka pelajari dan memberikan tindak lanjut berupa tugas untuk dikerjakan sebagai latihan untuk menekankan dan mengkonfirmasi penguasaan materi. Adapun tujuan keterampilan untuk pelajaran yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran. Kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam membelajarkan siswa. Dan ketiga, membantu siswa untuk mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal yang baru saja dipelajari. Selain itu, terdapat komponen-komponen menutup pelajaran. Komponennya ada 3. Yang pertama, meninjau kembali atau review. Dalam review, kegiatan yang dilakukan antara lain membuat ringkasan atau merangkum inti pelajaran. Kemudian, dengan beberapa pertanyaan atau setelah membahas bagian-bagian dari satu topik, siswa dapat diminta mengungkapkan kembali bahan pelajaran yang baru saja didiskusikan. Yang kedua, mengevaluasi atau menilai. Bentuk-bentuk evaluasi dapat dilakukan dengan meminta anak didik mendemonstrasikan keterampilan yang baru saja dipelajari. Bisa meminta siswa mengaplikasikan konsep atau ide yang baru pada situasi yang berbeda.
Guru juga dapat meminta siswa mengekspresikan pendapat sendiri, atau bisa juga meminta siswa mengerjakan soal tertulis, baik objektif maupun subjektif. Dan yang terakhir adalah memberikan tindak lanjut. Alternatif yang dapat dilakukan guru dalam mengakhiri pembelajaran adalah dengan memberikan tindak lanjut. Tindak lanjut yaitu upaya meningkatkan lanjutan terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan maksud untuk lebih memanfaatkan pemahaman siswa, baik berkenaan dengan konsep-konsep dalam rangka mengaplikasikan pemahaman konsep terhadap pemecahan-pemecahan masalah praktis. Misalnya, tindak lanjut berupa PR, tugas-tugas tertentu, melakukan observasi atau pengamatan, wawancara, dan kegiatan sejenis lainnya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen dari keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama yaitu menarik perhatian peserta didik. Pada awal pembelajaran, guru harus menarik perhatian siswa, memperhatikan kesiapan siswa untuk belajar agar pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan dapat berjalan dengan lancar. Untuk mendapatkan perhatian siswa, guru harus membuka pembelajaran dengan sesuatu yang menarik. Karena mendapatkan perhatian siswa pada awal pelajaran dengan sesuatu yang menarik akan meningkatkan kemungkinan perhatian siswa tetap terjaga selama proses pembelajaran berlangsung. Guru pula dituntut untuk kreatif. Hal ini dikarenakan perhatian siswa akan tertarik oleh situasi yang relatif baru. Berbagai cara yang dapat menarik perhatian siswa ialah dengan menggunakan suara, gerakan, kontak mata, menggunakan alat bantu berupa video visual, serta mengubah pola interaksi guru dan murid. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Motivasi mempengaruhi cara individu memandang dan memahami informasi. Untuk membangkitkan motivasi siswa, seorang guru harus tampak bermotivasi tinggi dan dapat memotivasi. Guru yang memiliki motivasi tinggi ditunjukkan dengan penampilan guru yang antusias dan komitmen pribadi. Guru harus menunjukkan kepedulian, komitmen, antusias, minat, perhatian, dan keahlian. Siswa dapat dimotivasi dengan bercerita, menyajikan masalah yang menarik, memberikan pernyataan provokatif, perubahan perilaku dari guru, demonstrasi, diskusi, lembar kerja, serta segala sesuatu yang memicu perhatian dan mendorong siswa untuk aktif dalam mempelajari materi pelajaran yang akan dipelajari. Dan yang keempat yaitu memberikan acuan. Kemampuan guru dalam menyusun materi pelajaran secara logis dan koheren merupakan bentuk pengajaran yang efektif. Penyampaian struktur materi pelajaran terkait dengan penyampaian tujuan pembelajaran, serta tahapan pembelajaran yang mungkin mengejar tujuan tersebut. Penentuan tujuan pembelajaran memungkinkan siswa untuk mempersiapkan diri sepenuhnya. Siswa akan mempersiapkan mental untuk topik yang akan dibahas dan berpikir tentang kontribusi yang mungkin dapat mereka lakukan, sehingga belajar secara signifikan dapat ditingkatkan ketika siswa memahami tujuan dari kegiatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, guru harus merinci tujuan serta acuan yang diharapkan akan dicapai oleh siswa pada awal pembelajaran. Yang ketiga yaitu membuat kaitan. Pembelajaran akan lebih bermakna jika pengetahuan baru terintegrasi dengan pengetahuan sebelumnya. Menghubungkan materi pelajaran juga bermakna mengkaitkan topik pelajaran dengan situasi yang dikenal siswa. Oleh sebab itu, guru harus melakukan aktivitas yang memungkinkan siswa untuk mengingat pengetahuan sebelumnya dan menghubungkannya dengan pelajaran yang baru. Menghubungkan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang akan dipelajari sekarang memungkinkan siswa memiliki fondasi yang kuat mengenai suatu topik materi pelajaran, memberikan kesempatan yang lebih baik kepada siswa untuk menyimpan materi pelajaran dalam memori jangka panjang. Dan selanjutnya, di sini terdapat komponen dari keterampilan menutup pelajaran. Yang pertama yaitu meninjau kembali atau review. Pada akhir kegiatan, guru sebaiknya meninjau kembali atau mengulang kembali hal-hal yang dianggap penting atau kunci bahan pelajaran yang diberikan, serta apakah inti pelajaran diajarkan sudah dipahami oleh siswa atau belum. Hal ini dapat dilakukan setiap saat selesai memberikan satu konsep ataupun pada akhir pelajaran. Kegiatan ini meliputi yaitu membuat ringkasan atau merangkum inti pelajaran yang berlangsung selama proses KBM. Yang dimaksudkan dengan adanya ringkasan, siswa yang tidak memiliki buku atau yang terlambat bisa mempelajari kembali. Membuat rangkuman bahan pelajaran lebih baik dilakukan secara tertulis daripada secara lisan. Dan yang terakhir, dengan melakukan
Dengan melalui beberapa pertanyaan atau setelah membahas bagian-bagian dari satu topik, anak didik dapat diminta mengungkapkan kembali bahan pelajaran yang baru saja didiskusikan. Yang kedua yaitu mengevaluasi atau menilai. Dalam menutup pelajaran, di samping mereview, guru seharusnya juga melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang baru saja dilakukan. Evaluasi merupakan salah satu upaya untuk mengetahui apakah siswa sudah mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap konsep yang dijelaskan. Nah, di sini juga terdapat bentuk-bentuk evaluasi yang dapat dilakukan, yaitu dengan meminta anak didik mendemonstrasikan keterampilan yang baru saja dipelajari. Yang kedua, meminta anak didik mengaplikasikannya. Yang ketiga, meminta anak didik mengekspresikan pendapat sendiri. Selanjutnya, guru dapat meminta komentar tentang keefektifan suatu demonstrasi yang dilakukan guru atau siswa lain, dan meminta anak didik mengerjakan soal tertulis, baik objektif maupun subjektif. Dan yang terakhir, menyatakan masalah yang dibahas. Dalam hal ini, guru meminta siswa untuk memberikan pendapatnya tentang masalah yang baru saja dibahas, baik itu pendapat perorangan maupun pendapat kelompok. Yang ketiga yaitu membuat simpulan atau ringkasan materi. Dengan ringkasan, siswa yang tidak memiliki buku sumber atau siswa yang lambat belajar dapat mempelajarinya kembali. Pembuatan ringkasan dapat dilakukan oleh guru, dapat pula dilakukan oleh siswa secara perorangan atau kelompok, dan dapat pula dilakukan oleh guru dan siswa secara bersama-sama. Dengan meringkas, siswa dapat mempermudah membaca isi yang penting dalam materi pelajaran, serta dengan meringkas, siswa dapat mengingat lebih mudah, lebih memahami, dan tidak mudah lupa. Dan yang keempat yaitu memberikan tugas yang signifikan, sesuai, bermakna, dan bermanfaat. Dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, pemberian tugas ini dimaksudkan untuk lebih memanfaatkan pemahaman siswa, baik berkenaan dengan konsep-konsep dalam rangka mengaplikasikan pemahaman konsep terhadap pemecahan-pemecahan masalah praktis. Misalnya, berupa pekerjaan rumah atau PR, mengerjakan tugas-tugas tertentu atau proyek, melakukan observasi atau pengamatan, wawancara sederhana, atau kegiatan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip pelaksanaan membuka dan menutup pelajaran. Prinsipnya ada dua, yaitu bermakna. Bermakna ialah dengan memilih cara yang relevan dengan isi dan tujuan pelajaran. Yang kedua, berurutan dan berkesinambungan, yaitu aktivitas yang ditempuh guru dari memperkenalkan sampai dengan merangkum pelajaran merupakan satu kesatuan yang utuh dan berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Ya, jadi sekian presentasi yang telah kami paparkan pada hari ini. Terima kasih pada para audiens yang sudah mendengarkan dan memperhatikan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab, namun sebelum itu kami akan melakukan simulasi pembelajaran yang menggunakan keterampilan membuka dan menutup pelajaran.